Pada mata kuliah hukum perusahaan ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang mengenai perbedaan tentang perseroan terbatas sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja. Sebelumnya, ketentuan PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas UU PT. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PT yang diubah. Berikut beberapa ketentuan dalam UU PT yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Status Badan Hukum Perseroan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 UU D. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal terbitnya keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan. Dari ketentuan itu, status Badan Hukum PT baru diperoleh setelah adanya keputusan dari Menteri. Ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah diubah berdasarkan pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, status badan hukum PT dapat diperoleh melakukan pendaftaran kepada Menteri, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri seperti yang diatur dalam Undang-Undang PT Marko. Dijelaskan bahwa UU Cipta Kerja yang terbaru berlaku tentang ini diatur dalam pasal 7.1. Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam dua. Setiap pendiri perseroan terwajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam rangka berukuran yang keempat, perseroan peroleh status
badan hukum memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Putusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang 2 orang dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau besar mengeluarkannya saham baru kepada orang lain. Dalam hal jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang. Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala keberikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 5 serta ayat 6 tidak berlaku lagi. Bagi persero yang di seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengolah bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar 6. Undang-Undang Pasar Modal. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bisa karena pemegang saham macet mengembalikan kekayaan hasil likuidasi secara profesional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihannya. Kewajiban untuk mengembalikan sebagian hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan dengan pemegang saham dan terhadap bagian saham juga menunjukkan tagihan. Masih ada kemungkinan pemegang saham harus tanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadi hingga pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa ketentuan di pasal 3 ayat 1 apabila 1 persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikat buruk kemauan perseroan untuk kepentingan pribadi. Jawaban nomor 3 yaitu badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan badan usaha apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan pemilik dan harta kekayaan badan usaha, maka tidak terjadi permasalahan hukum. Badan hukum usahanya dapat dituntut
atau dimintakan gaji diganti kerugian hanya sebatas harta. Kekayaan badan usaha itu sendiri tidak masuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal atau dana yang disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk usaha dalam skala menengah atau atas. Sebagai contoh, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas membatasi secara limitatif bahwa modal dasar yang harus disiapkan untuk mendirikan PT adalah 50 juta, yang dimana paling sedikit 12,5% ditempatkan dan disetor badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha yang tidak dipisahkan antara kekayaan pribadi pemilik ataupun dirinya dan harta kekayaan badan usaha badan usaha maka apabila terjadi sesuatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dimintakan ganti rugian hanya tidak kepada harta kekayaan dan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik ataupun dirinya kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan atau pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro dan menengah atau yang disingkat biasanya UMKM. Badan usaha tidak berbadan hukum atau disingkat TPA. Satu perusahaan perseroan, PB Kop Listrik, badan perusahaan perseorangan adalah badan usaha perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang
atau keuntungan usaha tersebut juga sepenuhnya menjadi keuntungan salah satu orang tersebut dan memiliki konsekuensi yang dibebankan seluruhnya kepada orang tersebut dalam hukum positif Indonesia. Belum ditemukan satupun aturan hukum yang mengatur secara aturan khusus tentang badan perseorangan. Perusahaan perseorangan biasanya memiliki nama perusahaan atau nama disingkat PT, usaha pedagang atau CET, atau disingkat perseorangan, adopsi, katup, dan lain sebagainya. Matchscape atau persekutuan memiliki karakter yang bersifat dua muka. Yang dimaksud dari dua muka biasa untuk kegiatan yang bersifat komersial dan bisa untuk kegiatan yang bersifat non-komersial. Dalam KUHP Perdata tidak diatur bagaimana cara pendirian Matchscape karena hubungan badan hukum si anak bersifat internal di antara para sekutu. Dengan demikian tidak relevan untuk didaftarkan dan diumumkan, meskipun tidak relevan untuk didaftarkan dan tidak umumkan, tetapi dalam praktek Matchscape didirikan sampai dengan penandatanganan akta atau pendiriannya di hadap notaris. Demikian mengingat bahwa Matchscape adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri, memasukkan diri sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Pasal 1618 Pasal 1618 KUHP Pasal 1618 KUHP Perdata. Yang ketiga, dasar hukum firma diatur dalam pasal 15 sampai 35 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD. Segala yang menjadi dasar hukum Matchscape dan perjanjian antara para pihak firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Pasal 16 KUHD. Tata cara pendirian firma diatur dalam pasal 22, 23, 28, 29 KUHD. Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akta persekutuan yang matang. Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan
dengan atau persekutuan yang matang Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa firma harus didirikan atau persekutuan yang matang antara dasar persekutuan harus didaftarkan pada kepanitiaan yang berwenang. Pasal 28 KUHD menyebutkan bahwa atau beneran anggaran dasar harus diumumkan pada PNRI. Akan tetapi pada praktiknya pendirian firma hanya sampai pada pendaftaran di PN saja atau Pantera. Tidak ada yang sampai pengumuman dalam BMRI. Dalam firma semua sekutu sama bertanggung jawab setara tanggung jawab sampai harta kekayaan pribadinya untuk seluruh perikatan persekutuan yang terkandung pada pasal 18 hingga 18 KUHD. 4. CV Komediter Vendorscape. Dasar hukum CV sama dengan dasar hukum firma, yakni segala yang diatur dalam Mainscape di pasal 15 sampai 3 sampai pasal 15 sampai 32 bagian 3 buku 1 KUHD Start perjanjian antara pihak. CV memiliki pengertian bahwa perseroan yang terbentuk dengan cara mengajukan keuangan atau disebut juga perseroan komanditer didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Sebagai salah satu karakteristik CV adalah pembatasan tanggung jawab daripada sekutu diam. Maka agar pembatasan tanggung jawab sekutu diam itu berlaku mutlak untuk CV, haruslah minimal dibuat secara otentik dan didaftarkan ke Panitera. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.